Oke, kembali lagi. Kita pada kesempatan kali ini akan mencoba memberikan informasi mengenai bagaimana cara kita menghitung hasil analisis, misalnya ya, penetapan kadar misalnya menggunakan kromatografi. Misalnya kita melakukan penetapan kadar penetapan kadar suatu zat X di dalam sampel. Tentu saja yang pertama kita cari metode yang relevan. Metode yang relevan tersebut tentu saja harus sudah valid dan terverifikasi sehingga bisa kita pakai untuk melakukan penetapan kadar zat X dalam sampel tersebut. Kemudian tentu saja pada penetapan kadar atau saya singkat sebagai PK, kita akan membuat regresi linear. Untuk membuat regresi linear, tentu saja kita akan membuat beberapa seri kadar ya. Seri kadar, misalnya kita membuat seri kadar, misalnya dalam metode tersebut mulai dari 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%. Semuanya dalam persen bobot per volume. Artinya apa? Artinya kalau kita breakdown kembali 0,1% itu bobot per volume, artinya 0,1 gram per 100 mili. Dan selanjutnya ya ke bawah ya. Teman-teman tahu ya, ini berarti 0,2 gram, 0,3 gram, 0,4 gram, 0,5 gram. Kemudian dari seri kadar ini kita lakukan analisis menggunakan alat yang kita gunakan. Misalnya di situ menggunakan HPLC. Nanti kita akan mendapatkan data area sebanyak 5 juga ya. Misalnya 0,1% kita dapatkan area 980.000. Ya 0,2% kita dapatkan area sekitar 1.995.000. Kemudian 0,3% kita dapatkan area sebesar 2.950.000. 0,4 kita dapatkan area 3.915.000. Dan 0,5 kita dapatkan area 4.925.000. Nah, dari hasil ini kita bisa lakukan perhitungan regresi linear, di mana fungsi X adalah kadar dari paku tadi dan fungsi Y adalah area. Ya, oke, ini sudah saya salin ya. Jadi ada X dan Y.
X tadi adalah konsentrasi dan Y adalah area. Kemudian data ini saya suka mengolahnya menggunakan Excel, lebih mudah. Kita masukkan ke dalam Excel, kemudian kita hitung persamaannya. Saya menggunakan scattering ya. Kemudian kita select datanya, kita tambahkan series name-nya. So, kita tulis kurva baku. Kemudian X-nya dan Y-nya. Oke. Nah, kita akan dapat persamaan seperti ini. Dan kita tambahkan trend line-nya sehingga kita dapat grafik yang seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa keluarkan R-square-nya, kemudian equation-nya atau perhitungannya kita keluarkan di sini. Oke, ini adalah persamaannya. Dalam kurva baku ini kita juga akan mencari A. A itu adalah intercept. Intercept itu adalah titik potong ketika garisnya nanti kita tarik sampai memotong sumbu Y atau pada saat X itu 0. Jadi pada saat X 0, Y-nya itu berapa? Itu namanya intercept. Rumusnya adalah intercept Y, X. Y, X ya. Rumusnya Y, X ya. Nah, kita dapat interceptnya. Dan kita cari slope-nya. Sama, rumusnya adalah Y, X. Nah, seperti ini. Dan kita juga bisa cari R-nya atau regresinya dengan rumus correlation ya. Correlation between Y dan X. Oke. Nah, ini kita dapat R-nya. Kalau kita mau pakai 4 angka di belakang koma, ini 0,9999. Oke. Nah, dari data ini bisa kita tuliskan di perhitungan kita nanti. Persamaan Y sama dengan 181 X plus 10.000 ya, 10.000. Nah, inilah persamaan yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan preparasi terhadap sampel. Misalnya nih, kita menimbang 1 gram sampel, kemudian kita larutkan dalam 100 ml pelarut.
Kemudian kita dapatkan area setelah kita injekkan ke HPLC tadi, PLC ya. Kita dapatkan area misalnya adalah 3 juta. Jadi kita bisa bikin rumusnya kalau kita pengen tahu persen dari B per B ya. B yang atas ini misalnya adalah zat yang ingin kita uji. Yang bawah ini adalah sampel. Kita ingin tahu persen, berapa persen ya yang kita uji terkandung dalam sampel tersebut. Maka kita bisa bikin rumus 3 juta. Ini yang kita dapatkan dari HPLC tadi berupa area tadi. Kita masukkan ke Y. Sehingga kita akan mencari X atau konsentrasi. Berarti kalau kita mencari X, berarti kan Y kurangi 10.000 dibagi dengan 181 juta. Oke ya, sini kita masukkan ke sini. 3 juta. 3 juta ini kan Y ya, yang kita dapatkan kurangi 10.000 kita bagi dengan 981 juta. Oke. Kita dapat seperti itu. Ini kita belum dapat persen B per B ya. Ini kita masih baru memasukkan area ke dalam rumus regresi yang kita dapatkan. Nah, hasil ini nanti akan kita kalikan dengan pengenceran sampel. Sampel di sini kan tadi 1 gram diencerkan dalam 100 mili. Berarti ada 100 mili. Oke. Ini nanti hasilnya adalah persen B per V. Oke ya, tadi hasilnya adalah persen B per V atau persen bobot per volume. Oke, sampai sini kemudian kita hitung 2.990.000 bagi dengan 981 juta. Persen B per V kali dengan 100 mili. Untuk kita bisa dapat persen B per B, di mana B yang bawah ini adalah sampel. Jangan lupa tadi kita menimbang sampel sebanyak 1 gram. Berarti di sini kita masukkan berat sampel. Oke. Sini juga kita masukkan berat sampel. Oke. Untuk mempermudah menghitung, mari kita gunakan Excel. Misalnya di sini kita tadi pengen tahu 2.990.000 kita bagi dengan 981 juta. Nah, kita dapatkan angka 0,0031. Kita bulatkan ya. 0,0031 persen B per V kali 100 mili bagi 1 gram.